Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Memperkenalkan, nama saya Yuliana Kondo, NIM 2122511094. Prodi Pendidikan Sosiologi kelas C semester 6. Di sini saya mempresentasikan materi tentang seminar pendidikan sosiologi dengan judul penerapan metode diskusi terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pelajaran sosiologi kelas 11 IPS. Pendahuluan tentang masalah. Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual siswa atau peserta didik. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan lainnya, menurut Angelo 1995 mengatakan bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional kegiatan berpikir yang tinggi yang meliputi kegiatan menganalisis, mensistensis, mengenal permasalahan, dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Di sini juga menjelaskan rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode diskusi peserta didik terhadap kemampuan berpikir kritis pada ilmu sosiologi di kelas 11 IPS. Yang kedua, apakah metode diskusi mampu menjadi alternatif solusi untuk dapat menambahkan kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas 11 IPS. Metode diskusi terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada ilmu sosiologi di kelas 11 IPS. Tujuan yang kedua yaitu memberikan inovasi baru untuk meningkatkan pendidikan, dan metode diskusi menjadi alternatif solusi guna menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran ilmu sosiologi di kelas 11 IPS. Kajian teori di mana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode diskusi. Kedua, kemampuan berpikir kritis. Ketiga, hubungan metode dengan kemampuan berpikir kritis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu metode diskusi. Menurut para ahli atau menurut Killen dalam Abdul tahun 2013, metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode adalah untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Menurut Fisher dan Shriven 2009, berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah hubungan metode dengan kemampuan berpikir kritis. Sehubungan dengan rendahnya tingkat berpikir kritis peserta didik, maka perlu adanya peningkatan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru juga terkadang banyak menggunakan metode konvensional dan akan sedikit melihat peluang untuk mengerjakan kegiatan yang inovatif. Pembelajaran yang hanya dengan model atau metode ceramah tidak dapat melatih peserta didik yang berpikir kritis sehingga menyebabkan kemampuan berpikir kritis peserta didik rendah. Keadaan seperti inilah maka perlu diperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan suatu metode pembelajaran yang tepat untuk menyebabkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Dan peserta yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi akan memiliki hasil belajar yang tinggi dan akan mampu untuk menyaring suatu informasi yang tidak semua informasi sesuatu yang kita harapkan, sehingga sangat diperlukan metode pembelajaran yang bisa mengembangkan cara berpikir kritis peserta didik.
Dengan adanya metode diskusi akan mendorong peserta didik berpikir sistematis dengan menghadapkan dengan masalah-masalah yang akan dipecahkan bersama. Selain itu, peserta didik juga dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya, menyampaikan informasi dan menerima informasi. Dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik dapat aktif bekerja sama dengan kelompok dan berpikir kritis, dapat meningkatkan berpikir kritis tidak hanya sebagai agar masalah cepat diselesaikan, namun juga akan menemukan jalan keluar atau solusi yang nantinya akan dimampukan atau dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi peserta didik. Namun yang perlu kita ketahui bahwa informasi tersebut perlu dilakukan pengkajian melalui berbagai kriteria pada peserta didik seperti kejelasan, ketelitian, kemampuan, bukti-bukti yang mendukung argumentasi dalam menyusun kesimpulan, kedalaman, keluasan, dan ketepatan. Jadi berpikir kritis bukanlah salah satu kegiatan berpikir keras, melainkan kegiatan berpikir kritis yang baik dan sistematis. Masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data. B. Keabsahan data. Itu analisis data. Kita masuk pada kesimpulan, yaitu berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual peserta didik. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan lainnya, menurut Angelo 1995, mengatakan bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional kegiatan berpikir yang tinggi yang meliputi kegiatan menganalisis, mensistensis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan metode diskusi terhadap kemampuan berpikir kritis pada peserta didik dengan judul proposal atau seminar pendidikan sosiologi, yaitu penerapan metode diskusi terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran sosiologi di jurusan IPS SMA Negeri 1 Kodi Balagar. Dan di sini, jika ada teman-teman ada kritikan atau saran, saya mohon untuk memberikan kritikan dan saran buat saya supaya saya lebih semangat dalam menyusun seminar proposal pendidikan sosiologi. Jika ada kritikan dan saran, mohon masuk di kolom komentar. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bye-bye. Sampai jumpa.